Seringkali, kalau kita lihat data, kita langsung tertuju ke satu angka ajaib, nilai rata-rata. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau angka rata-rata itu sebenarnya bisa menipu? Ya, dia cuma nunjukin sebagian kecil dari cerita besarnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita lengkap di balik angka-angka itu dengan memahami bentuk data. Coba deh bayangin, nilai rata-rata ujian statistik di kelas Anda itu 75. Apa artinya? Apakah semua mahasiswa nilainya dekat-dekat 75? Atau jangan-jangan setengah kelas dapat 100 tapi setengahnya lagi dapat 50? Nah loh, rata-rata doang nggak bakal bisa jawab itu. Karena kuncinya di sini data itu punya bentuk. Dan bentuk inilah yang nyimpan cerita lengkapnya. Untuk ngebaca cerita ini, kita bakal pakai dua alat detektif statistik yang keren banget, yaitu kemiringan atau skewness dan keruncingan atau kurtosis. Siap? Oke, kita mulai dari alat pertama kita, kemiringan atau skewness. Gampangnya, ini tuh cara kita ngukur data kita ini distribusinya seimbang atau agak miring ke salah satu sisi, berat sebelah gitu. Jadi bayangin kurva data itu kayak bukit. Nah, kemiringan ini ngecek apakah bukitnya simetris sempurna atau punya ekor yang menjulur panjang ke kanan atau ke kiri. Pertanyaan itulah yang mau dijawab sama skewness. Cara bacanya gampang banget. Kalau nilainya positif, artinya ekor panjangnya ada di sebelah kanan. Kalau nilainya negatif, ekornya ke kiri. Nah, kalau nilainya 0 atau dekat-dekat 0, berarti kurva kita simetris sempurna, bentuk lonceng yang ideal. Simpel kan? Biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contoh nyata dari materi sumber kita. Ini adalah data nilai ujian statistika dari 80 orang mahasiswa. Yuk, kita coba hitung koefisien kemiringannya buat lihat bentuk distribusinya kayak apa. Dan setelah dihitung-hitung, kita dapat angka ini. 0,034. Angka yang kelihatannya kecil banget ya. Tapi, apa sih arti dari angka ini? Nah, ini dia jawabannya. Walaupun kecil, nilainya kan positif. Artinya, kurva distribusi nilai ujian ini sedikit miring ke kanan. Maksudnya, sebagian besar mahasiswa nilainya ngumpul di sisi kiri atau nilai yang lebih rendah. Tapi, ada beberapa mahasiswa dengan nilai super tinggi yang narik ekor kurvanya ke arah kanan. Oke, kemiringan udah beres, sekarang kita lanjut ke alat detektif kedua, kurtosis. Kalau tadi kemiringan itu soal condong ke kiri atau kanan, kurtosis ini fokusnya ke puncak kurva. Apakah puncaknya itu, runcing banget atau malah cenderung datar? Kurtosis itu pada dasarnya ngukur setinggi dan seruncing apa sih puncak distribusi data kita. Coba bayangin bedanya puncak gunung yang curam sama puncak bukit yang landai. Nah, kurtosis itu yang ngukur perbedaan bentuk puncak kayak gitu. Di sini patokannya itu angka 3. Angka 3 itu nunjukin kurva normal yang seimbang atau mesokurtik. Kalau nilainya lebih dari 3, namanya leptokurtik. Artinya puncaknya lebih runcing dan datanya lebih banyak ngumpul di tengah dan di ekor. Tapi kalau nilainya kurang dari 3, namanya platikurtik. Puncaknya lebih datar dan datanya lebih nyebar di bagian bahu kurva. Oke, kita udah kenalan sama kemiringan dan kurtosis. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih ini semua penting? Kenapa kita nggak cukup lihat rata-ratanya aja? Jadi, ini dia rangkumannya. Kemiringan itu ngasih tahu kita soal simetri dan kurtosis ngasih tahu soal puncak. Kalau dua-duanya kita pakai, kita bisa dapat gambaran data yang jauh lebih utuh dan jujur. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal bikin keputusan yang lebih pinter dan gak salah langkah, cuma gara-gara informasi yang gak lengkap. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan data, coba deh jangan berhenti di nilai rata-rata. Ingatlah untuk mencari tahu bentuknya. Tanya pada diri sendiri, datanya miring kemana? Puncaknya setajam apa? Karena sekarang Anda punya alat untuk melihat cerita utuh di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.